Baiklah, menyangkut asas-asas hukum yang terkandung. Sebelum itu kita mesti tahu dulu apa itu hukum. Ya, hukum itu merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang memuat suatu sanksi di dalamnya bagi si pelanggar. Hukum juga dibuat untuk mengatur tingkah laku atau perilaku manusia supaya tidak menyimpang dari nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tetapi ketika kita berbicara hukum, tentu hukum pun memiliki sesuatu yang terkandung di dalamnya seperti asas hukum. Ketika berbicara mengenai asas, maka kita akan membicarakan mengenai unsur yang sangat penting dan pokok dari peraturan hukum itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana menurut Profesor Dr. Satcipto Raharjo dalam bukunya yaitu Ilmu Hukum, bahwa beliau menjelaskan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Hal tersebut dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu hukum. Nah, hal itu berarti peraturan hukum itu akan kembali kepada asas-asas tersebut. Kemudian perlu diingat, asas hukum ini bukanlah merupakan peraturan hukum. Namun, untuk memahami suatu hukum, ya maka harus mengetahui asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, untuk memahami hukum itu tidak bisa hanya melihat dari peraturan hukumnya saja, melainkan kepada asas-asas hukumnya juga. Asas hukum pun bisa diibaratkan sebagai pondasi dan peraturan hukum sebagai konstruksi bangunan di atasnya. Ketika suatu konstruksi bangunan tanpa adanya pondasi, maka tentu konstruksi di atasnya itu akan mudah roboh, bahkan akan ambruk. Nah, begitupun dengan asas hukum ini adalah sebagai pondasi atau landasan